Shalom, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Sebelum saya memulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Christopher Dori, nama panggilan Dori. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kecamatan Cepaga, Desa Lubuk Punter. Saat ini saya berumur 18 tahun dan saat ini juga saya merupakan seorang mahasiswa pada semester ketiga di salah satu kampus swasta di Yogyakarta, yaitu Universitas Kristen Duta Wacana, dengan beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5, Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, kode pos 55224. Saya berkuliah di UKDW dengan mengambil prodi Sistem Informasi di Fakultas Teknologi Informasi Angkatan 2019 dengan NIM 72190319. Prodi yang saya ambil mempelajari dua ilmu utama, yaitu ilmu manajemen dan ilmu teknologi seperti bahasa pemrograman dan sebagainya. Pada kali ini, saya akan melakukan presentasi yang erat kaitannya dengan ilmu teknologi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, dan pada kali ini juga saya menggunakan sebuah aplikasi yang mensupport bahasa pemrograman tersebut bernama IntelliJ IDEA. Secara umum, adanya IDEA bisa menyediakan banyak fitur, semisal text editor yang bisa digunakan dalam menulis beberapa code, tools yang ditujukan untuk mengotomatisasi adanya proses build pada program yang telah Anda buat, serta debug bisa membantu Anda dalam mendeteksi apabila terjadinya banyak kesalahan yang ada dalam program. Jadi saya menggunakan aplikasi IntelliJ ini. Saya merasa dari aplikasi lainnya dia memiliki berbagai macam alternatif. Misalkan ada kesalahan dapat cepat dideteksi ketika misalkan kita mengetik sebuah metode, itu mereka sudah aplikasi ini sudah menyimpan yang namanya alternatif metode yang akan kita ketikkan secara otomatis. Saya membuat video presentasi ini sebagai tes dalam ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pemrograman saya, Pak Katon Wijana Eskom MT, pada mata kuliah aplikasi berbasis desktop. Saya membuat video ini untuk memberikan bimbingan belajar dalam pembuatan antarmuka dengan memasukkan beberapa control form atau objek control form yang nantinya akan ditampilkan pada interface atau antarmuka ketika program berhasil dibuat dan dijalankan. Semoga penjelasan saya dapat membantu Anda sekalian untuk lebih memahami lebih dalam dan dapat dipraktekkan oleh Anda sendiri. Jika Anda ingin mengikutinya, Anda dapat mendownload aplikasi IntelliJ IDEA ini, dan ketika Anda membuka aplikasinya, maka pada lembar pengerjaan tampak tampilan seperti yang ada pada saat ini. Kemudian, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan percobaan pembuatan program ini, kita perlu membuat template atau project. Nah, di sini saya kan sebelumnya sudah membuat template atau projectnya, namun saya akan mencoba membuatnya lagi agar Anda sekalian dapat mengetahui bagaimana cara membuat template yang baik dan benar. Langkah pertama, kita dapat menekan pada kiri atas, yaitu tools file, tekan, kemudian ada new, klik new, lalu ada project, ya, tekan ya, silakan. Oke, kita akan menggunakan Java. Terus Anda silakan tekan next di bawahnya. Lalu Anda centang create project from template. Oke, terus Anda klik next di bawahnya. Nah, di sini Anda akan disuruh untuk membuat nama dari project Anda. Nah, silahkan Anda isi sesuai dengan keinginan Anda. Namun pada saat ini saya akan membuat project name saya, yaitu name dan nama saya. Oke. Klik finish.
Anda bisa menekan new window ya, jendela baru. Oke, sudah terbuat. Di sini Anda bisa melihat bahwa driver class ya, atau main.java telah terbuat, berhasil dibuat. Oke, nah ini merupakan lembar pengerjaan kita. Pada kasus kali ini saya akan melakukan percobaan, yaitu dalam pembuatan layout grid pen. Grid pen merupakan layout yang dapat digunakan untuk mengatur tata letak kontrol form yang terdapat pada scene berdasarkan penggolongan antara kolom dan baris pada layer. Pada kali ini juga saya akan mencoba menampilkan sebanyak 5 control form yang ketika pada saat dijalankan 5 control form ini akan ditampilkan pada interface atau jendelanya. 5 control form yang akan saya buat terdiri dari label, text file, password field, checkbox, dan button. Oke. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah pada public class main ini kita dapat menambahkan extend application. Extendnya menggunakan huruf kecil ya. Oke, sudah tersedia. Sebelumnya tadi kan sudah tersedia ya kata-katanya oleh aplikasi ini. Application. Ya, nah Anda bisa menekan enter aja ya. Java FX application. Oke. Pada bagian ini perlu diketahui ya, mengetikkan aplikasi ini tentu tidak dapat berjalan karena pada dasarnya kelas application ini merupakan kelas tipe yang abstrak. Makanya perlu kita melakukan override agar kita dapat memasukkan program selanjutnya, yaitu dengan melakukan implement methods. Bagaimana cara kita melakukan implement methods? Caranya yaitu pada extend tadi ya, kita dapat mengklik Alt plus Enter pada keyboard laptop kita. Nah, akan muncul implement methods ya untuk menciptakan override-nya tadi. Kita dapat mengklik Enter ya, lanjut. Kita tekan OK ya, lalu akan terbuatlah override-nya tadi. Terus setelah itu kita dapat menambahkan metode launch ya, LAUN sudah tersedia ya, enter. Oke, lalu ditambah kata ini ARJS. Nah, tujuan ini agar penggunaan metode ini ya digunakan agar dapat menjalankan stack atau metode-metode selanjutnya. Setelah itu kita mendeklarasikan stack untuk jendela atau interface di atas public static void main atau string ARJS tadi ya. Kita deklarasikan dengan cara klik ya, ketik stack window. Ini kita akan mendeklarasikan panggung utamanya pada interface yang akan kita buat nanti. Ya, tadi setelah kita melakukan override, di bawahnya kita dapat mendeklarasikan window ini ya menjadi panggung utamanya yang diberi nama, yang dapat kita beri nama. Nah, kita dulu mendeklarasikan dulu ya window. Caranya mendeklarasikan window sama dengan panggung utama ya, ini ya, primary text sebagai panggung utamanya. Oke. Kemudian pada panggung utama itu kita dapat memberikan judulnya, yaitu kita dapat menggunakan metode window dot judul. Itu dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Inggrisnya title. Lalu kita bisa men-set judul atau title-nya.
Nah, di sini ada ya, silahkan klik enter. Oke, selanjutnya Anda melakukan instansiasi GridPen ya. Anda memanggil GridPen sebagai pengaturan tata letak atau ukuran pada interface yang kita buat dan mengatur posisi objek control prompt di dalamnya. Oke, cara melakukan instansiasinya ya, ini untuk GridPen ya, GridPen. Oke, instansiasinya, nah, di sini sudah ada ya, sudah tersedia di aplikasi ya, GridPen. Nah, kita beri nama apa? Terserah, grid. Oke, sama dengan new GridPen. Oke. Setelah itu ya, kita memasukkan, ada yang disebut dengan metode set padding untuk memasukkan ukuran pada ukuran atas, kanan, bawah, kiri pada interface Anda menggunakan format angka. Jadi ini ya, GridPen yang sudah dideklarasikan tadi. Sebentar. Oke. Kita ini kan apa ya sebutannya, aliasnya gitu ya, bisa disebut dengan aliasnya. Lalu kita dot set padding. Oke, set padding now insert. Oke, kita memasukkan angka-angka dimulai dari top atau atas, kita masukin ya 10 ya. Setelah itu dan sebelah kanannya kita set 10 juga. Pada bawahnya kita set 10 dan pada kanan kita set 10. Oke. Ya. Kemudian Anda mengatur, yaitu agar menggunakan grid ya, mengatur agar tampilannya juga menggunakan set gap ya, agar mengatur posisi ukurannya vertikal. Anda bisa masukin 10 ini mungkin ukurannya ya. Oke. Kemudian Anda juga menggunakan metode set horizontal gap ya, yaitu Anda men-set ukurannya juga ataupun penempatannya gitu ya, penempatan objeknya itu secara horizontal. Anda set itu bisa masukin 10 terserah. Oke, setelah kita setting vertikal dan horizontalnya tadi, kita akan melakukan instansiasi ya, instansiasi daripada label kita. Oke. Label, terus kita akan memberikan nama aliasnya ya, kita bisa masukin LBL name ya, LBL name sama dengan new label. Oke, kita bisa memasukkan teksnya, apa yang menjadi teks daripada label kita nanti. Misalkan saya masukin teksnya nama pengguna. Oke, jangan lupa dikasih tanda titik koma ya. Setelah itu kita akan men-set posisinya, letaknya di mana pada interface nanti. Kita menggunakan fungsi GridPen set constraint ya. Untuk ini kita dapat menyesuaikan dan menampilkan outputnya daripada label yang kita buat ini pada posisi kolom dan baris. Kita masukin dengan format angka. Kita dapat masukkan nama aliasnya tadi, yaitu apa, LBL name huruf kecil. Oke. Setelah itu kita masukkan di kiri atas ya,
kita set 0,0. Ini adalah pada bagian kiri pertama di atasnya. Oke, kenapa merah? Karena ini belum dilakukan instansiasi. Kita menggunakan, oke sebentar, ini tadi label ya. Oke, sorry, maaf, labelnya huruf besar ya. Berarti apabila salah ini ya bisa jadi karena Anda belum melakukan import bisa Anda lakukan. Misalkan ini ya, Anda belum membuatnya, berarti Anda dapat melakukan import, yaitu Anda menekan Alt Enter pada keyboard laptop Anda ya. Cari yang Java Effect ya. Oke, ini ya, tekan Enter. Nah, dia langsung hilang ya, tentunya merah-merahnya. Selanjutnya kita membuat text fill-nya. Oke, text fill huruf besar untuk inputnya ya. Text fill, apa nama aliasnya, misalkan nama input kita sama dengan new text fill. Iya, kita bisa masukin terserah kita. Kalau saya sendiri saya masukin nama saya Christopher Dori. Tadi kan ada labelnya, pasti di sebelah label tentu ada text field yang kemana kita akan bisa menginputkan data, masukin data berupa baik itu angka ataupun huruf. Nah, kita sama seperti tabel tadi, kita memposisikannya, letaknya di mana, menggunakan pen.setConstraint. Kita masukin nama aliasnya tadi, nama input. Nah, agar kita dapat setnya di samping label tadi ya, tadi kan kolom 0 ya, agar kita dapat men-setnya di sampingnya, kita dapat men-set jadi 1. Jadi 1 itu di sebelah kanannya, 1 masih di baris yang sama 0. Oke, selanjutnya kita akan buat 2 label ya. Selanjutnya yaitu label password label ya. Password label tadi kan kita masukin label nama, di bawah kita akan masukin label password label. Password label. Oke. Sama dengan new label. Kita masukin apa ya? Kebanyakan ya kurungnya. Oke. Kita bisa masukkan teksnya itu kata sandi. Oke, jangan lupa ketik. Nah, di sini kita ada sedikit perbedaan ya. Di label yang ini, label sebelumnya ketika kita nanti menjalankan, nah ketika kita detect ya, beda-beda ya, karena ini masih label. Oke. Kita sama seperti sebelumnya, kita memposisikan letak label ini di mana. Kita menggunakan setConstraint, terus kita masukin nama aliasnya tadi, password label. Oke. Dia labelnya ini tentunya ada di bawah label nama agar dapat terlihat rapi. Berarti dia tadi kan kolom kan di sebelah kanan, berarti row atau baris berarti ada di sebelah bawah. Jadi kan karena row yang pertama merupakan 0, berarti row kedua 1. Jadi kita dapat setnya untuk kolom masih 0 ya. Jadi row 1. Jadi dia berada di bawah label yang pertama tadi. Selanjutnya kita buat text field juga. Text field. Daripada password ini, password input misalkan. Oke. Input yaitu new text field. Oke. Nah, perbedaan di sini ya, ini yang tadi saya salah kaprah. Nah, di sini tadi untuk text field pertama ketika kita jalankan, ini nanti ketika kita tekan Christopher Dori-nya, kita dapat mengganti nama Christopher Dori-nya. Namun perbedaannya di sini
Saya akan mencoba menambahkan metode baru, yaitu password input. Password input, kita menggunakan metode baru ya, set from text, yaitu kata sandi. Oke, tujuannya ini nanti ketika kita menekan text field-nya pada password input ini, kata sandi ini kita tekan, ini kan satu dijalankan ya, kata sandi ini akan terlihat samar-samar berbeda dari text field yang di atas. Nah, saat kita tekan kata sandinya, maka itu akan hilang dan itu tidak bisa kita edit tulisan daripada kata sandinya karena hilang, karena ini tujuannya kita masukin password. Oke. Lalu jangan lupa kita juga sama membuat tata letaknya ya, menggunakan set constraint. Kita masukin nama aliasnya tadi, password input ya. Password input berarti dia di bawahnya text field yang sebelumnya. Text field yang sebelumnya kan berada di kolom 1 di baris 0. Berarti di ininya kita set kolom 1 baris ke 1. Oke. Sebelum kita lanjut kita cek dulu ya. Oh, maaf, ini 1 ya. Salah ketik. Terus kita lihat. Oh, ini belum. Ya, kita buat judulnya daripada interface-nya ketinggalan ya. Kita masukkan nim saya dan nama saya aja. Oke. Ya, oke, lanjut. Nah, bisa Anda perhatikan di sini ketika text field ini nanti kan dijalankan, tentu akan menampilkan kata sandi yang samar-samar. Nah, ternyata terdapat sebuah metode lagi karena kita kan memasukkan kata sandi. Jadi bagaimana cara kita membuat kata sandi seperti di aplikasi-aplikasi yang sering kita lihat, terdapat titik. Jadi kata ataupun angka yang masukkan akan berubah atau terset menjadi titik. Oke, kita bisa menggunakan metode password fill. Mana? PS fill. Gitu ya. Ya, kita melakukan instansiasi password fill. New password fill. Oke. Ya, terus kita masukkan nama aliasnya tadi, password fill. Kita langsung menentukan grid fan-nya. Grid fan set constraint. Jadi agar yang text field-nya password input tadi yang kata sandi ini tadi tertimpa dan berubah ketika kita menekan satu angka atau satu huruf menjadi bintik-bintik, titik-titik ya, kita dapat men-set posisinya sama, posisinya yaitu PS field dengan posisi kolom dan row yang sama. Oke. Selanjutnya kita melakukan instansiasi control form selanjutnya yaitu checkbox. Checkbox ini kita dapat memasukkan teks ya dalam checkbox ini. Checkbox itu ketika kita tekan kita klik, maka akan muncul sejenis ya, titik hitam gitu ya. Itu berarti tandanya checkboxnya berhasil kita gunakan. Jadi kita instansiasi dulu checkboxnya. Checkbox ya CB gitu ya, nama aliasnya. Oke, kurang lebih ya. Oke, new checkbox. Oke. Kita set lagi posisinya menggunakan grid set constraint. Kita ini kan terus ada CB ya. Ya, ini agar di bawahnya berarti agak di bawah daripada password field ini ya, atau text field ini
kita set jadi 1 dan dia berada di baris kedua. Oke, yang terakhir kita melakukan instansiasi control form button ya. Besar buttonnya ya, button, terus kita nama aliasnya login button gitu ya, new button, terus kita masukin namanya. Oh oke, maaf, untuk text field sebelumnya ya, text field sebelumnya kita masukin misalkan apa, kata sandi. Oke, terus pada checkbox kita bisa masukin apa, misalkan agar kita sama gitu, kayak misalkan di aplikasi besar, untuk kita mau login atau mau login game atau apa ya, kita bisa masukin misalkan, biasanya kan ada tuh sistem buat mengetahui supaya menentukan apakah ini orang, manusia, atau cuma sistem atau robot gitu ya. Jadi ya kita gunakan I'm not a robot, checkboxnya ya. Oke, selanjutnya kita itu kan melakukan instansiasi button. Jadi nama daripada button itu login kita gunakan bahasa Indonesia, masuk gitu ya. Terus kita gunakan grid fan, set constraint, login button, kita masukin di kolom 1 di pada baris ke 3 ya. Oke, ini baris kedua. Gimana? Oke. Setelah itu, bagaimana caranya untuk menyatukan mereka semua? Nah, ada sebuah metode yang bernama getChildren. Ini berfungsi untuk menambahkan objek-objek yang sebelumnya, objek-objek control form sebelumnya yang kita instansiasi dan kita sudah atur posisinya menggunakan kolom dan baris ini, dan nantinya akan disatukan agar nanti tidak dapat tersusun rapi dan tidak dapat terjadinya tumpang tindih. Oke, kita menggunakan grid, menggunakan metode getChildren, dan menggunakan .add all. Jadi add all ini kita mengambil semua dan menangkap dan memasukkannya ke dalam, menyatukannya ke dalam getChildren ini. Jadi misalkan kita memasukkan LBL name ya dari awal ya, biar urut ya. LBL name, terus nama input, oke, password label, oke. Setelah itu password input, seterusnya ada password file ya, ini control form juga, ada checkbox, oke, ada login button, oke. Udah. Setelah itu yang control form itu kita masukin ke dalam getChildren ini kan, tentu akan harus ditampilkan kan. Jadi agar kita dapat menampilkan, kita harus melakukan instansiasi scene. Scene itu ya sejenis tampilan gitu ya. Kita menginstansiasi scene-nya terlebih dahulu. Oke, scene, new scene ya, scene baru. Jadi di dalam scene-nya ini kita memasukkan grid. Grid itu kan di dalamnya merupakan objek-objek control form yang sudah kita masukin, jadikan jadi satu. Terus yang sudah kita atur barisnya, kita masukin aja langsung di dalamnya, itu grid. Dan kita di sini juga menentukan panjang dan lebarnya sebuah interface. Misalkan, dan di set menggunakan format angka, misalkan 300 dan 300 gitu ya. Oke. Setelah itu window ya, yang sebelumnya kita deklarasikan ini kan, kita
masukkan set scene-nya, set scene daripada objek-objek ini, set scene di dalamnya scene. Jadi set scene ini masuk lagi ke dalam window sebagai panggung utama ini ya. Di window-nya ini sebagai panggung utamanya kita dapat tampilkan menggunakan metode show. Oke, kita coba dulu ya. Ya, kita coba dulu. Oke, bentar. Ya, seperti ini jadinya ya. Yang nama pengguna ini didapatkan daripada text field. Ini ya, daripada text field Christopher Dory. Yang ini bisa kita ganti. Misalkan apa? Misalkan Indra Nugraha. Oke. Nah, kata sandinya ini kenapa bisa jadi titik-titik? Karena fungsi dari apa? Dari control formnya password field. Jadi dia mengubah setiap angka ataupun setiap huruf yang diinputkan menjadi tidak terlihat. Karena memang seperti itulah seyogyanya ketika kita memasukkan password tentu ada fungsi yang membuat password itu tidak dapat terlihat ya, angka ataupun huruf yang kita masukkan. Oh ya, tadi maaf sebelumnya, ketika kita menekan checkbox itu ya, bukan bintik hitam ya, namun tanda centang atau ya tanda benar gitu ya. Nah, ketika kita menekan itu anggapan aja berarti saat kita memasukkan, kita menyatakan diri kita itu bukanlah seorang robot ataupun sistem gitu ya yang mengisi secara otomatis. Kemudian di dalamnya ada tombol button. Oke. Ya, di sini kita sudah belajar itu bagaimana cara kita membuat control form, yaitu baik itu dari label, baik itu dari text file, baik itu dari password file nih ya, password file, dari checkbox, baik itu juga dengan tombol button kita. Oke. Ya. Oke, sebelumnya apabila kalian mengalami masalah, misalkan terjadi error, misalkan saat kita melakukan instansiasi, baik itu label, text field, label, password label, mungkin Anda belum melakukan apa yang namanya disebut import. Jadi misalkan gini, kita hapus yang mana ya? Ini ya. Kita hapus yang stacknya ini ya. Jadi stacknya ini kenapa berwarna merah? Karena belum dilakukan import. Jadi Anda tinggal melakukan import class ya, maka secara langsung dia akan terimport menggunakan JavaFX. Oke, sekali lagi kita ulang ya. Saat kita jalankan, iya, namanya Christopher Dory akan terset karena menggunakan text file ini, nama teks yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kata sandinya kita masukkan akan tidak muncul ya, tidak kelihatan karena menggunakan password field. Dan saat kita centang pada checkbox, maka dia akan tercentang gitu ya, dan menggunakan button urgent. Oke, masuk. Sekian dari saya. Apabila dari penjelasan saya ada perkataan yang tidak berkenan ataupun kata-kata saya kurang banyak dipahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna bagi Anda semua dan dapat dipraktekkan secara mandiri. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.